من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا من تذكر جيران بذي السلام ما زستلم عن جرى من مغلة بدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Al-Mukarramun, para orang tua, hujjajul kiram, Bapak Ibu jamaah kuliah subuh Masjid Besar Ar-Ridwan rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama akan membahas surah Al-Baqarah ayat 81 dan 82. Pada ayat sebelumnya, tepatnya di ayat 80, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana orang-orang Yahudi mereka menyatakan tidak akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya beberapa waktu ataupun beberapa saat saja. Maka di ayat 81 ini Allah Subhanahu wa taala menjawab atas pernyataan mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak akan masuk neraka selama-lamanya kecuali hanya beberapa saat saja. Di ayat 81 Allah katakan bala, sama sekali enggak. Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sama sekali enggak. Man kasaba sayyi'ah, siapa saja yang melakukan sayyi'ah wa ahatat bihi khati'atuhu, dan mereka yang telah tenggelam dengan dosa-dosanya, Allah katakan faulaika ashabun nar, mereka pasti akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Di ayat 82 Allah katakan walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan mereka yang telah beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah,
mereka adalah menjadi penduduk surga. Hum fiha khalidun, mereka akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Di ayat 81 Allah katakan bala man kasaba sayyi'ah. Sama sekali enggak, kata Allah. Pasti kalian itu akan menjadi ashabun nar, penduduk neraka. Hum fiha khalidun, dan kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena telah melakukan yang namanya sayyi'ah. Bala man kasaba sayyi'ah. Mereka telah melakukan sayyi'ah. Sayyi'ah di sini sama dengan al-ism, yaitu dosa. Tapi dalam kitab-kitab tafsir maksud daripada sayyi'ah, misalnya Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa maksud daripada maksiat di sini adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang Yahudi itu pasti akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya karena telah melakukan sayyi'ah. Sayyi'ah di sini adalah asyirku billah, yaitu telah berbuat syirik ataupun menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaqulu ta'ala fi ayatin ukhra, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang-orang yang telah berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah akan haramkan masuk ke dalam surga, wa ma'wahun nar, dan tempat mereka adalah di dalam api neraka. Surah Al-Maidah ayat 72. Di surah An-Nisa ayat 48 ini ayat sangat populer. Yaqulu ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dapat disimpulkan maksud daripada sayyi'ah di sini menurut para ulama tafsir, yaitu yang pertama adalah makna khusus. Makna khususnya adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Jadi orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah katakan di sini faulaika ashabun nar, mereka pasti menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mengapa orang Yahudi ini dikatakan orang musyrik? Karena mereka telah menyekutukan Allah. Bagaimana mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu mengatakan bahwa al-malaikatu banatullah, para malaikat itu adalah putri-putri Allah. Yang kedua, mereka meyakini bahwasanya Nabi Uzair ibnullah. Jadi ada seorang nabi namanya Nabi Uzair, itu dianggap sebagai putra Allah. Itulah yang menyebabkan mereka dikatakan kal musyrikina, seperti orang-orang yang berbuat apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua adalah makna umum. Maksud daripada sayyi'ah di ayat 81 ini, yang pertama makna khususnya adalah berbuat syirik. Makna yang kedua adalah al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Ma'al israri alaiha, dosa besar yang senantiasa dilakukan olehnya. Hatal wafati awil maut, sampai dia meninggal dunia, dunat taubati, tanpa bertaubat kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan wa ahatat bihi khati'atu. Mereka telah tenggelam dengan dosa-dosa besarnya
sampai dia lupa diri, lupa ingatan, tidak mau bertobat sampai meninggal dunia. Maka mata musyrikan billah, dia mati dalam keadaan musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan lain, mengapa orang-orang Yahudi memiliki hati yang sangat keras, atau boleh dikatakan hatinya sudah pada mati? Kalau kita kembali pada ayat sebelumnya, di ayat 74, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan hati orang-orang Yahudi yang sudah mati. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika kal hijarah. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Kemudian hati-hati kamu wahai orang-orang Yahudi ini sangat keras, kal hijarati seperti batu, au asyaddu qaswah bahkan lebih keras daripada apa? Batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Allah katakan batu yang keras itu saja bisa mengeluarkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang keluar dari gunung karena min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Itulah yang dikatakan dengan qalbun mayyit. Hatinya sudah apa? Sudah mati. Hati manusia itu kalau sudah mati, ya sudah pasti tidak akan menerima apa? Nasihat ataupun kebaikan. Meskipun orang-orang Yahudi telah banyak menyaksikan dan melihat langsung tentang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam, tapi tetap saja mereka itu memiliki hati yang keras. Dalam salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innal quluba yasda. Hati manusia itu akan berkarat. Kama yasda'ul hadid, seperti berkaratnya besi. Itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran, kalla balrana ala qulubihim, bahwa hati mereka itu berkarat. Ini di dalam hadis ini para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma jala'uha? Kalau hati manusia berkarat, apa pembersih dari karatnya hati itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kasratu tilawatil Quran. Yang pertama adalah banyak membaca apa? Al-Quran. Yang kedua adalah wa kasratu zikri, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis itu dikatakan, apabila manusia telah melakukan perbuatan dosa, maka akan adanya titik hitam yang menyelimuti hatinya setiap dia melakukan perbuatan dosa. Padahal hati manusia itu di dalam hadis dikatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada hati. Fa idza saluha saluha sairu amali. Kalau hatinya bersih, maka seluruh anggotanya tubuhnya juga akan menjadi baik. Wa idza fasadat, dan apabila hatinya itu rusak, fasada sairu amali, maka rusak juga seluruh amal perbuatan. Maka Al-Imam Al-Ghazali mengumpamakan hati manusia itu kal malik, seperti raja.
Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang baik ataupun yang buruk, itu semuanya datang dari apa? Dari hati kita. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari kiamat itu tidak akan berguna ataupun bermanfaat, baik harta maupun anak-anak, illa man atallah, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, yaitu hati yang selamat. Hati yang selamat di sini dikaitkan dengan ayat 81, bala man kasaba sayyi'ah. Sama sekali tidak orang-orang yang melakukan sayyi'ah, yaitu perbuatan apa? Syirik kepada Allah. Maka dengan demikian ayat 81 ini menganjurkan kepada kita untuk senantiasa menjaga dan juga memelihara hati kita. Bila hati manusia itu sudah terselimuti dengan perbuatan dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan hati yang tertutup. Nah, di ayat Al-Qur'anul Karim masih di dalam Al-Baqarah itu Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Allah akan menutup hati-hati manusia, pendengaran manusia, pandangan manusia. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutupi dengan dosa-dosa besar. Jadi wajarlah kalau seandainya orang-orang Yahudi tidak akan pernah beriman kepada Allah dan juga kepada Nabi Musa, bahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka banyak orang-orang Yahudi di sana, di kota suci Madinah, mereka enggan dan tidak mau beriman kepada Allah, meskipun mereka menunggu kehadiran dan kedatangan diutusnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang berusaha untuk menghancurkan umat Islam di Madinah dengan melakukan perusakan perjanjian antara orang-orang Yahudi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian orang-orang Yahudi ini di dalam tafsir Baghawi dikaitkan bagaimana pengkhianatan mereka terhadap Nabi dan usaha mereka untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu terjadi pada perang Khaybar, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan hadiah oleh seorang wanita daging kambing yang sudah diracuni oleh mereka. Dan ketika diberikan oleh wanita tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengetahui bahwa daging kambing tersebut itu telah diberikan racun. Yang kemudian wanita itu mengatakan, kalau seandainya kamu seorang nabi dan kalau kamu makan ini daging tidak membunuh kamu, maka kamu adalah benar-benar seorang nabi. Yang kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakan daging tersebut. Bila Allah tidak menjaganya dan juga tidak memeliharanya, maka dipastikan Nabi Muhammad meninggal dunia. Karena racun yang diberikan oleh wanita Yahudi ini sangat mematikan. Oleh karena itu ada catatan-catatan dalam riwayat pengaruh racun
yang diberikan oleh wanita Yahudi ini memberikan sedikit pengaruh terhadap kesehatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada catatan dalam riwayat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sisi kemanusiaannya itu sangat mempengaruhi kesehatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perilaku orang-orang Yahudi? Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja mereka perlakukan seperti itu, dengan bila kita bandingkan dengan warga Palestina yang ada saat sekarang ini. Dan terakhir kemarin mereka menghajar negara Qatar karena dianggap menyembunyikan tokoh Hamas, yaitu tokoh perang ataupun tokoh politik yang ada di Gaza. Jadi perilaku orang-orang Yahudi ini sebenarnya sudah begitu jelas diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat suci Al-Qur'anul Karim, sampai mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah masuk ke dalam neraka selama-lamanya kecuali beberapa hari. Pengertian beberapa hari ini dalam riwayat, dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan mereka pasti masuk neraka itu cuma 40 hari 40 malam saja. Walaupun mereka masuk ke dalam neraka, apinya itu tidak menyentuh secara utuh, secara keseluruhan. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari. Mereka menganalogikan, kami dulu menyembah sapi itu, patung sapi itu 40 hari. Maka pasti kami akan masuk ke dalam neraka tidak selama-lamanya, paling lama 40 hari. Makanya Allah katakan bala man kasaba sayyi'ah. Sama sekali tidak. Man kasaba sayyi'ata wa ahatat bihi khati'atu, siapa orang yang melakukan perbuatan syirik, wa ahatat bihi khati'atu, dan tenggelam dengan dosa-dosa yang dia lakukan sampai dia meninggal dunia belum bertaubat, fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Nah, di ayat selanjutnya Allah katakan walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Artinya apabila orang-orang Yahudi ini bertaubat, mau beriman dan beramal saleh, maka Allah katakan faulaika ashabul jannah. Dan kita alhamdulillah diberikan nikmatul iman, dan bila kita berbuat apa? Amal saleh, ulaika ashabul jannah, akan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Jadi persyaratan daripada masuk ke dalam surga itu yang pertama iman, yang kedua apa? Amal soleh. Kalau ada orang beriman tapi tidak beramal soleh, apakah ada harapan masuk ke dalam surga? Ada. Tapi berapa lama dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya itu sebenarnya banyak memberikan kesempatan kepada orang-orang Yahudi dan juga kita semua untuk terus meningkatkan iman dan juga meningkatkan apa? Amal soleh, meskipun kita banyak melakukan perbuatan apa? Dosa. Karena memang kita tidak bisa lepas daripada dosa. Tapi kita berusaha untuk meninggalkan apa? Dosa. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Dan kita senantiasa mohon kepada Allah supaya hati kita ini terus taubat.
Kita habis sholat selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub atau ya musarrifal qulub. Ya Allah yang telah membolak-balikan hati manusia, sabbit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik, atas agama ini, wa ta'atik, dan taat kepada kamu. Karena kolbun itu sendiri artinya berbolak-balik, berubah-ubah. Seperti berubah-ubahnya iman. Karena iman itu adanya di dalam hati, hati manusia selalu berubah-ubah. Iman itu kadang naik, kadang turun. Seperti yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang apa? Berkurang. Kadang iman itu naik, kadang drop, turun. Naiknya iman ini kan berarti adanya keinginan kita untuk terus memperbaiki diri, membersihkan hati, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita melalui taubat. Taubat itu kan bukan saat kita melakukan perbuatan dosa saja. Taubat itu kan senantiasa kita lakukan setiap saat, yang kita tunjukkan dengan kalimat istighfar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar 70 marratan, 70 kali, wa fi riwayah 100 marrah, 100 kali. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosanya sudah dihapus. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tapi Nabi memberikan contoh kepada kita. Karena manusia selalu berbuat dosa, pintu taubat itu sampai akhir hayat kita diberikan. Dan alhamdulillah kesempatan itu masih diberikan kepada kita. Ketika kita bangun tidur, itu adalah nikmat. Padahal di balik nikmat itu adalah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, dengan kita bangun tidur itu pintu bertaubat kepada Allah. Jadi rahmat Allah begitu luas, dan Allah buka pintu taubat seluas-luasnya kepada hamba-hambanya sebelum dia meninggal dunia. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah terima taubatnya seorang hamba selama napasnya, rohnya itu belum sampai kemana? Ke tenggorokan. Sebab kalau manusia sudah berada dalam kondisi sakaratul maut, dan mungkin kita sering atau pernah menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut, ada beberapa peristiwa yang sangat mengerikan, ditandai dengan doyekun nafas. Napas itu pendek, Pak. Bahkan mengeluarkan napas itu seperti dari lubang jarum. Karena ruh itu akan apa? Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, zawalu quwwatil badan, hilangnya kekuatan badan, lemas. Dan biasanya itu diawali dari betis. Berkaitan dengan betis ini, ketika orang lagi sakaratul maut, Allah katakan iltafatis saqu bis-saq. Ketika betis itu tidak lagi bertenaga, yang kemudian ditandai dingin, dan puncaknya adalah khuduru malaikatur rahmah awil azab, hadirnya malaikat rahmat atau malaikat azab, di mana malaikat tersebut apabila menghadapi orang-orang yang beriman ini akan diperlihatkan yang namanya kebaikan-kebaikannya saat hidupnya. Tapi kalau hadirnya malaikat azab, dia akan memperlihatkan keburukan-keburukannya pada saat dia di dunia.
Nah, ketika dicabut, sebelum dicabut ruhnya, itu yang namanya hal-hal yang tidak pernah dia duga, dia lihat. Itu dalam riwayat hadis dikatakan. Itu para iblis ataupun syaitan itu berusaha bagaimana mencegah dia untuk tidak mengucapkan kalimat tauhid ataupun kalimat la ilaha illallah. Maka upaya kita dalam berikhtiar agar supaya terus bertaubat, dan kita juga berdoa, Allahumma ja'al akhir kalamina min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikan akhir ucapan saya ini dengan membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu tidak sembarang orang dia mengucapkan kalimat tauhid saat dia ingin meninggal dunia. Dan kita senantiasa membaca doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu adalah doa kita agar supaya kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan baik dan sudah bertaubat kepada Allah. Rahmatnya Allah itu melalui pintu taubatnya Allah berikan kepada semua hamba-hambanya. Apakah ada orang-orang Yahudi yang memeluk Islam? Oh, banyak yang memeluk Islam. Apalagi saat ini pergerakan dakwah Islam di Eropa itu sudah semakin kuat dan semakin besar. Banyak orang-orang Eropa yang non-muslim itu sudah banyak memeluk Islam. Termasuk orang-orang Yahudi juga sudah banyak yang memeluk Islam. Namun demikian, pintu taubat itu akan ditutup selama rohnya belum sampai kemana? Wah, kalau sudah sampai ke tenggorokannya, tidak akan mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam catatan sejarah, misalnya saja dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana Allah memberikan pintu taubat kepada seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang. Ketika dia ingin bertobat, dia ketemu seorang ulama. Apakah taubat saya diterima atau tidak? Kata ulama itu, terlalu berat dosa ente ini. Akhirnya diapain? Dibunuh juga, lengkaplah menjadi 100 orang dia bunuh. Dia datang lagi ke seorang ulama, kata dia, kamu bisa diampuni dosa-dosamu ini karena sampai 100 orang dibunuh. Terakhir yang melengkapi 100 itu adalah seorang ulama. Kamu harus keluar dari tempat tinggalmu, karena tempat tinggalmu itu kurang bagus, kurang baik. Akhirnya dia keluar dari tempat tersebut untuk menuju ke sebuah tempat yang dianggap baik. Namun di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Maka di dalam hadis Riyadhus Shalihin itu dijelaskan bagaimana malaikat rahmat dan juga malaikat azab, mereka memperebutkan apakah orang ini meninggal su'ul khatimah atau husnul khatimah, karena dosanya sudah begitu apa? Besar. Maka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kedua malaikat itu untuk mengukur jarak tempuhnya, lebih dekat ke tanah kebaikan atau lebih dekat kepada tempat tinggalnya. Maka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata jaraknya itu lebih dekat kepada tempat kebaikan. Dan dia belum ketemu ulama, dan dia belum sampai ke tempat hijrah dia yang diperintahkan oleh ulama tersebut, tapi sudah niat di dalam hatinya apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang ngerikan ini, kita pas lagi
iman lagi turun terus meninggal. Nah, itu nauzubillah. Ada kisah, ini seorang tabi'in namanya Malik bin Dinar. Nah, ini tabi'in. Tabi'in itu artinya orang yang pernah ketemu apa? Sahabat. Kalau sahabat kan ketemu Nabi. Kalau tabi'in ketemu sahabat tapi tidak ketemu. Masuk Islam, orang baik sejak kecilnya, bahkan pernah ngaji sama para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saat dia masa mudanya, dia berubah, imannya langsung drop pada saat itu. Mungkin karena pergaulan. Apa yang dilakukan? Tiap hari minum minuman keras. Ini sekelas Malik bin Dinar, imannya bisa drop, mabok. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah itu di dalam menjelaskan perjalanan Malik bin Dinar dalam menuju taubatnya. Dia bermimpi, seakan-akan dalam mimpinya itu terjadi hari kiamat yang sangat dahsyat, huru-hara, dan pada saat itu keluarlah seekor ular yang begitu besar mengejar dirinya. Dia bertemu dengan orang yang sudah tua renta. Dia minta tolong kepada orang tua renta itu, tapi orang tua tersebut tidak bisa menolongnya. Pada akhirnya dia bermimpi dengan anaknya yang perempuan itu yang meninggal dunia, yang telah disayanginya, dengan membacakan ayat suci Al-Quran, alam ya'ni lilladzina an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Sampai kapan kamu membersihkan atau benerin hati kamu untuk bertobat kepada Allah? Setelah dia bangun tidur, dia bertanya, apa itu lambang ular yang ngejar-ngejar dia? Itu adalah dosa-dosa kamu. Apa itu lambang ataupun simbol orang tua yang tidak menolong kamu pada saat kamu ketakutan? Itu adalah amal soleh kamu tua, lemas, sedikit. Maka apa yang terjadi? Maka akhirnya Malik bin Dinar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi tokoh tasawuf masyhur, terkenal dengan min auliyaillah, dari wali-wali Allah. Pada suatu hari ada maling masuk ke dalam rumahnya. Ya, Malik bin Dinar udah nggak punya apa-apa, karena beliau itu terus meningkatkan kualitas iman dan takwanya. Kalau kata Malik bin Dinar, apa yang kamu cari? Kalau dunia di sini duit nggak ada, tapi kalau akhirat kamu mau saya kasih. Nah, dia terkejut. Apa yang saya harus lakukan? Lalu diajak berwudu, lalu dia diajak sholat sunnah, sholat taubat, kemudian dinasihati. Maka bertaubatlah orang tersebut di tangan Malik bin Dinar. Maka itulah cara mungkin yang dilakukan oleh Malik bin Dinar dalam mengajak orang-orang lain yang memang susah banget dibilangin, kan gitu ya, yang belum mau taubat kepada Allah. Jangan diklaim orang, kan begitu ya. Ngaji kagak mau, kan begitu. Masjid jarang lo, kan begitu ya. Kadang-kadang bahasa kita pedes banget begitu. Yang seharusnya kita merangkul dan mengajak mereka dengan bahasa yang kaulan layyinan, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Maka perjalanan taubat di dalam hadis dan juga riwayat-riwayat orang-orang baik, orang-orang soleh itu sangat baik, banyak. Ada seorang wanita juga di dalam hadis sahih itu dijelaskan, seorang pelacur, pelacur dalam perjalanan di padang saharanya, dia dalam keadaan haus,
pada saat dia menemukan air lalu dia ambil air tersebut dengan sepatunya, maka saat ingin dia minum ada seekor anjing yang menghampirinya. Anjing itu pun dalam keadaan apa? Kehausan. Dan wanita pelacur ini lalu memberikan air tersebut kepada binatang anjing tersebut dan dia mati. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan bersyukurnya, dengan ada keinginan taubatnya, padahal dia belum beribadah sama sekali, pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala dibuka sebesar-besarnya untuk orang tersebut. Tapi ada wanita yang ahli ibadah, dia piara kucing, piara binatang, tapi tidak diperhatikannya. Maka akhirnya ibadahnya sia-sia. Binatang yang dipeliharanya menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang hidupnya itu tidak pernah berbuat baik, tapi dia masih ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibuktikan dengan amal solehnya. Maka kemudian dia berwasiat kepada keluarganya, kalau seandainya saya meninggal dunia, tolong bakar saya. Ketika dia meninggal dunia lalu bakar karena pesannya. Ini zaman dulu, belum zaman apa? Nabi. Tapi diceritakan dalam hadis sahih. Lalu apa yang terjadi? Dibuanglah itu abunya ke sungai karena dia saking takutnya kepada Allah. Di dalam hadis ini dijelaskan, pada akhirnya di dalam hadis ini dijelaskan orang tersebut yang takut banget kepada Allah dengan cara berwasiat untuk membakarkan dirinya menjadi debu agar supaya tidak ketemu Allah. Karena dia takut kepada Allah tapi dia belum beramal soleh. Saat dia bertemu kepada Allah, kana maghfuran lah, dia diampuni dosa-dosanya. Tapi ini jangan ditiru, ya kak? Ini adalah kisah dari hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu rahmat yang seluas-luasnya kepada kita manusia yang selalu banyak berbuat apa? Dosa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana di akhir hayat kita itu Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mudah-mudahan min akhlil khair wa minas salihin. Marilah kita baca suratul Fatihah dan juga doa yang baik. Pak Haji Rais kan dari rumah sakit ya. Oh ya. Kita baca suratul Fatihah untuk Bapak Haji Rais, orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan kesembuhan, dan semoga diberikan kesabaran untuk dirinya dan juga keluarganya. Dan juga kita mohon kepada Allah semoga kita juga semua sehat walafiat, panjang umur, diberikan keberkahan. Dan saya minta doa, insyaallah nanti siang jam 1-an mungkin ya, putri saya dan menantu saya akan berangkat umroh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan juga mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat umroh mabrurah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa, Pak.